Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Salve. Teman-teman sekalian yang kami hormati, Bupati terpilih Bapak Iskandar Lokamau, Wakil Bupati terpilih Bapak Rocky Winario, dan semua tim pasangan calon Imari, para tim inti maupun seluruh relawan. Sore hari ini kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa dipertemukan dalam suasana persaudaraan, suasana kebersamaan pasca pemilihan kepala daerah tahun 2024. Yang pertama adalah kita harus mengucapkan selamat kepada Isderok yang pertama dulu. Kami pasangan calon Imari dan seluruh relawan menyampaikan selamat kepada Isderok yang menurut hasil perhitungan KPU jam 12:30 tadi malam memenangkan pilkada dengan angka 30.800 ya lebih suara, dan atau sekitar 26%. Ucapan selamat ini bukan basa-basi, tapi satu pengakuan yang tulus, didasarkan kepada cinta yang tinggi, yang kuat kepada alur ini, untuk mengakui dan menerima kemenangan dari Bapak Iskandar Lokamau dan Bapak Rocky Winario dalam pasangan Isderok. Pilkada sudah selesai. Seperti yang sering saya sampaikan, pilkada itu bagaikan perahu yang melewati laut. Di saat pilkada berlangsung, laut itu seolah-olah terpisah. Tetapi setelah pilkada selesai, laut itu kembali menyatu. Karena itu kami Imari dan Isderok sudah bersatu hati untuk menyatakan bahwa pilkada sudah selesai, pemenang sudah diputuskan, dan yang putuskan itu adalah rakyat. Oleh karena itu kita mengakui kemenangan dari Bapak Isderok untuk memimpin alur 5 tahun depan. Kita tepuk tangan dulu. Yang kedua, pengakuan ini tidak berdiri sendiri. Pengakuan ini disertai pula satu kesediaan, dan kami tadi sudah bicara di dalam, bahwa baik Isderok maupun Imari itu sudah bersepakat untuk saling bergandengan tangan, dukung-mendukung sebagai saudara-bersaudara, orang kakak beradik, untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi berjalannya kepemimpinan Isderok memimpin alur ini. Sekarang tidak ada lagi Isderok, tidak ada lagi Imari. Yang ada adalah satu kesepakatan antar semua elit, khususnya di kalangan Ima dan Rey dan Isderok, untuk bersatu. Taramiti Tominuku membangun alur ini ke depan secara lebih baik, secara lebih maju. Karena memang tantangan pembangunan tidak kecil. Kita juga tahu bahwa sumber-sumber fiskal kita juga terbatas. Karena itu kita sepakat untuk pertama membangun komunikasi politik yang lancar dalam rangka mendukung kepemimpinan daripada Bapak Is dan Bapak Rocky. Kemudian yang kedua, kami karena sudah sepakat, sudah bersatu, maka tidak ada lagi Isderok, tidak ada lagi Imari. Yang ada adalah kesediaan hati dari semua kader-kader alur untuk bagaimana membangun alur ini secara lebih baik.
Kami juga sudah sepakat tidak ada trik, tidak ada intrik, dan semua trik dan intrik yang terjadi pada waktu pilkada itu kita hapus. Ya, nanti satu saat kami sudah sepakat untuk mempertemukan seluruh relawan Imari dan relawan Isderok dalam satu acara santai untuk lebih memperkokoh lagi persekutuan antara Imari dan Isderok pasca pilkada kali ini. Yang berikut Bapak-Bapak sekalian, kami juga sudah sepakat untuk saling mendukung dalam membangun birokrasi yang utuh, birokrasi yang solid, birokrasi yang profesional, tanpa disertai trik maupun intrik. Oleh karena itu, kami akan saling dukung-mendukung, bantu-membantu, sebagai saudara, sebagai kakak adik, untuk lahirnya suatu suasana birokrasi yang efektif. Suasana birokrasi yang penuh dengan cinta kasih, suasana birokrasi yang bisa melahirkan inovasi dan kreativitas bagi kaum birokrat untuk mewujudkan semua talenta yang Tuhan berikan kepada mereka demi sebesar-besarnya pembangunan daerah ini agar bisa lebih maju dibandingkan dengan daerah lain. Karena memang Alor cukup tertinggal dibandingkan kabupaten-kabupaten lain, sekalipun kabupaten itu belum 40 tahun. Lembata misalnya, dulu orang Lembata, Om Linus sudah cari kerja di sini, di Alor. Baik sebagai guru, dulu banyak guru, banyak pekerja yang lain, tukang, kemudian PNS. Tetapi sekarang justru banyak orang Alor yang mencari kerja di Lembata dan Flores Timur. Ini salah satu indikator dari keadaan Alor yang memang masih cukup tertinggal apabila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Dan kami sepakat tadi di dalam untuk bagaimana mengejar ketertinggalan dari Alor ini. Karena memang menurut kami di dalam tadi, membangun Alor itu tidak sekedar doing more about the same, melakukan hal yang sama berulang-ulang setiap tahun. Tetapi perlu ada cara yang luar biasa, yaitu perlu ada percepatan, bila perlu lompatan. Kalau tidak melakukan itu, maka Alor pun akan terus mengalami ketertinggalan atau kelambanan dalam pembangunan seperti yang terjadi di tahun-tahun kemarin. Kemudian yang terakhir adalah kami juga sepakat untuk saling memberi informasi atau saling memperkuat ide dan gagasan dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah ini, sehingga kami tadi sepakat di dalam untuk membuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya antara Imari dan Isderok, semata-mata kita persembahkan untuk bagaimana mempercepat pembangunan di daerah ini. Kemudian yang berikut, kami juga mau menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim Imari yang sudah bekerja keras siang malam. Itu ya cukup bagus untuk ikut menciptakan, melahirkan pemimpin yang kita kehendaki bersama, dan di satu sisi ikut menciptakan situasi yang kondusif bagi berlangsungnya pilkada yang sudah lewat. Kami juga khusus di Imari memohon maaf kepada, dan kita membangun satu suasana yang baru. Ya, saya ulang sekali lagi, tidak ada lagi Isderok, tidak ada lagi Imari, yang ada adalah kemauan bersama untuk melihat Alor lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Pasangan Isderok dan Imari memohon maaf juga kepada seluruh pasangan yang lain, ya, baik itu ANS, baik itu simpati, Nakmul, apabila dalam proses pilkada kali ini ada kata-kata kami atau sikap kami berdua, pasangan berdua ini yang menggores perasaan halus daripada teman-teman pasangan calon yang lain beserta seluruh timnya. Ini beberapa yang dapat kami sampaikan.
Mungkin yang lain akan disampaikan oleh Bapak Bupati terpilih, Bapak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Yang kami kasihi Bapak Imam dan Ibu, Putri, teman-teman semua di Partai Timare. Tentu kita mensyukuri semua yang Tuhan buat bagi kita, dan sebagai beriman dan yakini sungguh bahwa pertemuan sore hari ini adalah hanya oleh karena kasih dan kebenaran Tuhan. Kita bersama-sama telah melewati proses pilkada Alor, dan tadi malam kita bersama telah mendengar hasil, dan bagi kami paket Isdirok dan Imare, kami sepakat bahwa kepentingan Alor lah di atas segala-gala. Untuk itu kami sebenarnya oleh Bapak Imam banyak hal yang telah kami diskusikan, kami sepakati bersama, dan itu tentu menjadi hal yang perlu kita perhatikan ke depan sehingga kita akhiri semua yang berkaitan dengan pilkada dan kita masuk babak baru untuk bersehati bersama-sama membangun Alor yang kita cintai bersama. Untuk itu tentu hari ini kita semua sepakat, kita semua bersatu hati. Apa yang kami sampaikan di dalam itu akan kami perhatikan ke depan bagaimana kita bangun Alor. Untuk itu kepada kita semua kami juga menyampaikan permohonan maaf sekiranya dalam perjalanan ketika kita ada di seputaran pemilihan bupati dan wakil bupati Alor ada hal-hal yang mungkin kami dan paket Isdirok melakukan itu baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon itu dimaafkan, dan mari kita bersama-sama kita bergandengan tangan untuk kita membangun Alor. Saya kira mungkin itu kami sampaikan pada kesempatan ini. Kebersamaan itu indah, kebersamaan itu modal untuk kita membangun Alor. Sekian, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah momen yang dikatakan oleh Bapak Is sebagai rekayasa ilahi untuk mempertemukan kita sore hari ini, dan oleh karena itu segala upaya hukum pasca perhitungan suara semalam itu tidak akan dilakukan, baik lewat Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi. Ya, kami tim Imare bersepakat juga dengan tim Isdirok bahwa kalau kita melakukan itu, apa arti kebersamaan sore ini? Ya, oleh karena itu kami sepakat tadi di dalam untuk menghentikan seluruh proses hukum yang memungkinkan, yaitu baik lewat Bawaslu maupun lewat MK. Itu kami putuskan untuk dihentikan. Tidak ada upaya-upaya hukum lain setelah pengumuman tadi malam. Dan meskipun celah itu ada, peluang itu ada, tapi kami lebih mengutamakan satu kebersamaan antara elit politik di Alor untuk mensupport kepemimpinan daripada Bapak Is dan Bapak Rocky dibanding kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok yang karena kalau memperjuangkan di Bawaslu, memperjuangkan di MK itu hanya akan, tadi saya katakan di dalam, hanya akan menyakiti, kita akan saling menyakiti, dan itu berarti perbedaan ini kita pelihara, ya. Oleh karena itu kita sepakat demi Alor, demi persekutuan, demi kebersamaan, demi Taramidi Tomenuku di Alor, kami tim Imare memutuskan untuk menghentikan semua langkah-langkah hukum yang dimungkinkan pasca perhitungan suara di KPU semalam. Saya kira itu yang bisa kami jawab. Jadi tidak ada lagi upaya ke Bawaslu ataupun upaya ke MK. Stop hari ini dan stop untuk selamanya. Terima kasih. Terima kasih untuk kepada Gus. Memang tadi kami bicara dari hati tadi cukup lama dan cukup intens terkait dengan setelah ini
bagi kami bahwa kita harus bangun Alor bersama-sama. Dan ada program dari paket Imre yang bagi kami sangat relevan, cocok untuk kita perhatian ke depan. Dan kami sudah bicarakan terkait dengan lapangan kerja, terkait dengan manufaktur di daerah ini akan kita lihat percepatan pembangunan infrastruktur juga secara bersama tadi, dan itu telah kami bicarakan secara intens. Ke depan akan paket hidrok akan perhatikan hal-hal mana yang bagi kami konsen dan kami punya visi misi akan kami adopsi untuk kepentingan itu ke depan. Dan itu kami sudah bicarakan bersama tadi terkait dengan non-seat di DPR. Tadi saya juga sudah bicarakan dengan Pak Ima selaku Ketua Partai Nasdem dan Bapak Rey selaku Ketua Partai Demokrat. Kami sudah bicarakan juga bahwa DPRD dan Bupati ini satu rumah. Itu filosofinya dan kamarnya yang berbeda. Itulah pemerintahan daerah. Maka tentu kita butuh kerjasama yang baik dari kita sebagai membangun Alor, dan memang itu harapan yang kita sama-sama gumuli ke depan, sehingga jangan sampai pemerintah berjalan sendiri, tapi kita didukung oleh legislatif dan kita butuh pemerintahan Alor yang baik ke depan. Dan kami sudah bicarakan juga di dalam, tentu follow-up-nya akan diikuti dengan pembicaraan lanjutan. Tapi secara pembicaraan awal kami sudah bicarakan. Jadi dua hal penting yang disampaikan oleh Ancoka dan Minus kami sudah bicarakan. Terima kasih. Dan Bapak Joka tadi sudah sempat kita diskusikan di dalam. Tadi kita sepakat bahwa membangun Alor ini tidak bisa satu kelompok saja. Semua kelompok harus terlibat, dan pikiran-pikiran membangun Alor ini harus dirangkul dari semua visi misi dari pasangan calon yang ada, yang maju kali ini. Mana yang baik dari pasangan calon, visi misinya, programnya, saya kira tadi kita sudah sepakat di dalam, itu akan diadopsi, akan diakomodasi dalam program program Isdero, program Bapak Is dan Bapak Rocky. Itu sudah kita sepakat di dalam, sehingga betul-betul kepemimpinan ini adalah kepemimpinan bersama. Jadi bukan lagi kepemimpinan Isdero atau kepemimpinan Imre saja, tapi kepemimpinan bersama dari seluruh elit politik yang kemarin maju dalam 5 pasangan di pilkada. Kemudian yang kedua, tadi seperti digambarkan oleh Bapak Bupati terpilih, kami sebagai Partai Nasdem dan Partai Demokrat juga melihat pentingnya dukungan DPR bagi kepemimpinan Bapak Is dan Bapak Rocky. Karena tanpa dukungan DPR itu pemerintahan juga akan berjalan pincang. Seperti yang Bapak Is sampaikan tadi, bahwa DPR dan Bupati dan DPRD itu sebenarnya 2 kamar dalam satu rumah. Jadi itu harus bekerja sama, saling dukung-mendukung demi kelancaran, bukan saja kelancaran dari berjalannya pemerintahan dan pembangunan, tapi juga kelancaran bagi berjalannya tugas-tugas legislasi, tugas-tugas anggaran, dan tugas-tugas pengawasan yang diemban oleh DPRD, sehingga betul-betul pemerintahan ini bisa menjadi komplit, kuat, solid, dan cepat dalam menangani persoalan-persoalan pembangunan yang dihadapi masyarakat. Saya kira itu cukup ya, Bapak Wakil. Baik, dalam kapasitas sebagai Ketua Partai Demokrat, sebagaimana pertanyaan tadi, bagaimana Partai Demokrat sendiri, apakah bisa memberikan dukungan kepada pemerintahan baru nantinya? Saya perlu menyampaikan bahwa seluruh jajaran Partai Demokrat dan juga fraksi yang ada di DPR Kabupaten Alor siap memberikan dukungan, tapi ada tapinya, kami kita memberikan kritik. Ya, kalau ada kebijakan-kebijakan pembangunan
yang menurut kami kurang berpihak atau tidak berpihak pada masyarakat Kabupaten Alor, tentu kritikan harus kami sampaikan. Tentu ini bagian dari masukan kepada pemerintahan baru ke depan supaya melakukan pelayanan pada masyarakat yang lebih baik nantinya. Kita tahu Alor ini ya kurang lebih 15 tahun lah. Dengan APBD kita yang terbatas, kita gunakan untuk membangun Alor. Dan karena itu anggaran yang terbatas ini jangan kita gunakan dengan habiskan atau kita pakai tetapi tidak memberikan impact kesejahteraan kepada masyarakat. Nah itu yang tentu Demokrat akan ada bersama dengan pemerintahan nanti. Yang baik pasti kita berikan dukungan, yang kurang baik kita memberikan masukan untuk perbaikan ke depannya. Saya pikir demikian ini yang bisa dapat saya sampaikan dalam kapasitas sebagai Ketua Partai Demokrat Kabupaten Alor. Terima kasih. Nasdem itu punya gerakan yang disebut dengan gerakan restorasi. Kami mengamati dalam beberapa tahun atau 10-15 tahun terakhir itu kebijakan-kebijakan publik yang dilahirkan terkadang tidak menjawab kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu kami dari Nasdem lewat teman-teman di parlemen terus akan kami suarakan restorasi kebijakan publik. Tujuannya cuma satu, kebijakan publik itu sekurang-kurangnya mengatasi satu persoalan yang dialami masyarakat. Jangan sampai ada kebijakan publik yang justru melahirkan masalah baru atau menjadi penyebab dari lahirnya berbagai permasalahan lain. Karena itu restorasi kebijakan publik, Ketua Fraksi Bapak Denny ada di sini. Kami sudah diskusikan cukup banyak. Nanti akan mengawal pemerintahan ini dengan kebijakan restorasi kebijakan publik itu. Demikian.